Agus Raharjo, mantan pimpinan KPK 2015-2019, baru saja beredar di media pengakuan beliau terkait upaya penghalang-halangan penyidikan sebuah perkara. Dan yang paling mengagetkan kita, pelakunya adalah Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Pengakuan yang disampaikan oleh Agus Raharjo di beberapa media cukup mengagetkan bagi saya. Dan tentu mungkin bagi banyak orang juga pasti akan mengagetkan. Karena ini di luar ekspektasi para pecinta, para pendukung Pak Jokowi selama ini. Bagi pecinta, bagi pendukung Pak Jokowi selama ini, Pak Jokowi itu adalah sosok yang sangat mendekati sempurna sebagai seorang pemimpin. Merakyat, peduli rakyat, rajin belusukan, dan dekat dengan rakyat. Bersih, tidak korupsi. Namun apa yang disampaikan oleh Agus Raharjo ketika beliau menceritakan dipanggil ke istana, sendirian masuk ke istana dan dimarahi. Narasi yang kita baca di media seperti itu, dimarahi dan Pak Jokowi sudah marah. Meminta agar menghentikan kasus korupsi Setia Novanto pada saat itu. Dulu kita masih ingat bagaimana ramainya kasus Setia Novanto. Dan Jokowi atas pengakuan Agus Raharjo meminta kasus tersebut untuk dihentikan. Ini adalah skandal besar. Ini adalah sebuah tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Kalau kita bicara tentang aturan dan undang-undang, maka di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 1999 Pasal 21 diatur di sana ancaman hukuman terhadap siapa saja yang melakukan upaya penghalang-halangan, merintangi penyidikan yang dilakukan oleh KPK, dilakukan oleh penegak hukum, terutama kasus korupsi. Setia Novanto pada saat itu terlibat dalam kasus korupsi dan Pak Jokowi memanggil Ketua KPK Agus Raharjo meminta untuk menghentikan kasus tersebut. Ini termasuk kategori upaya merintangi, menghalang-halangi penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 1999. Dan ancaman hukumannya di sana tidak tanggung-tanggung, minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun. Atau denda, ancaman denda 150 juta minimal dan maksimal 600 juta. Ini adalah pidana kejahatan terhadap pemberantasan korupsi. Jadi ternyata apa yang kita banggakan selama ini kalau Pak Jokowi anti korupsi, ingin menyikat korupsi segala macam, hanya sebuah propaganda opini yang tidak terbukti sampai sekarang. Bagaimana kasus-kasus korupsi masih terus berkembang bertumbuh saat ini. Bahkan pimpinan-pimpinan KPK pun terlibat kasus. Era penegakan hukum di era Pak Jokowi sangat buruk. Dan kembali kepada skandal ini. Menurut saya sekarang Pak Jokowi bisa dipidana berdasarkan Undang-Undang Tipikor pasal 21 dan juga KUHP pasal 221 yang mengatur tentang obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan. Tapi saya juga menyayangkan sikap Pak Agus Raharjo. Mengapa waktu itu tidak mengambil langkah hukum kepada Pak Jokowi? Harusnya kalau ini memang fakta dan kebenaran, Agus Raharjo berani waktu itu melaporkan presiden supaya diproses hukum telah menghalang-halangi penyidikan. Tapi mengapa tidak dilakukan? Oke, kita terima bahwa Pak Jokowi presiden ditakuti semua pihak. Tapi kembali kepada skandal ini sekarang, apa dampaknya terhadap Indonesia? Apa dampaknya terhadap suasana penegakan hukum kita? Apa dampaknya terhadap situasi politik kita? Secara politik, Pak Jokowi bisa di-impeachment atas skandal ini kalau terbukti benar. Pak Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya, mengintervensi hukum, menghalang-halangi penyidikan, dan ini bisa diberhentikan dari jabatannya sebagai seorang presiden. Tetapi apakah DPR akan melakukannya? Karena yang bisa melakukan itu DPR. Apakah masih mau melakukan itu? Berani melakukan itu? Saya ragu. Termasuk aparat penegak hukum, apakah berani memproses hukum Pak Jokowi dalam melanggaran pasal 31 tahun 99, pasal 21 Undang-Undang Tipikor? Apakah KPK akan berani? Saya ragu.
Harapan saya sekarang mata masyarakat bisa semakin terbuka atas skandal ini. Masyarakat bisa mengetahui apa yang terjadi selama ini di balik beningnya kaca jendela Pak Jokowi di mata masyarakat. Masyarakat bisa mengerti dan memahami apa yang terjadi di balik tirai yang indah selama ini dari Pak Jokowi. Ini adalah skandal. Sekali lagi saya sampaikan, Undang-Undang Tipikor pasal 21 mengatur tentang hal ini dan bisa dipidana. Demikian juga KUHP pasal 221. Sekarang apakah proses politik akan bisa berjalan dan proses hukum akan berjalan terhadap Presiden Jokowi? Saya ragu. Tetapi saya berharap masyarakat semakin terbuka matanya agar hati-hati memilih pemimpin ke depan. Seperti yang selalu diingatkan oleh Pak Jokowi. Hati-hati jangan salah memilih pemimpin. Dan ini adalah satu pertanda bagi kita agar hati-hati memilih calon pemimpin ke depan. Kalau saya pribadi, jelas sudah tidak akan mau mendukung Pak Jokowi dengan terbukanya skandal ini. Dan tidak akan mau mendukung siapa yang Pak Jokowi dukung 2024 nanti. Karena skandal-skandal begini tentu akan terjadi berulang-ulang. Dan ini tidak boleh kita biarkan kalau kita ingin bangsa ini menjadi lebih baik. Jangan salah memilih pemimpin.